Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran accounting ya, atau akuntansi, yaitu adjusting entry ya, jurnal penyesuaian. Nah, kemarin aku udah bahas apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu ya, biar kalian nggak bingung apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu, aku ulang dikit, itu adalah jurnal yang dibikin di akhir bulan ya, untuk menyesuaikan saldo kita dengan uang yang ada ya, tulisan di buku atau saldo yang di buku dengan saldo aslinya. Apakah sama atau tidak gitu ya. Terus apakah ada catatan-catatan yang belum tercatat atau enggak gitu ya. Nah, itu dimasukin di dalam akhir bulan ya untuk disesuaikan sehingga laporan keuangan kita menjadi jumlahnya benar dan terupdate gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Supplies on hand at December 31st 760 ya. Jadi ceritanya begini, supply on hand ya. Jadi supply yang ada di gudang ternyata ada $760. Nah, ini kita perlu cek ke dalam yang namanya trial balance kita ya. Nah, kita lihat ke trial balance kita. Nah, lalu kita cek account supply atau akun supply ya. Nah, di dalam akun supply ini, nah ini biasanya supply itu kan adalah aset ya. Jadi supply itu dia posisinya di debit saldonya. Nah, supply di debit kita lihat di trial balance jumlahnya berapa gitu. Misalkan jumlahnya itu adalah misalkan 2.800 ya. Misalkan jumlahnya 2.800 di debit ya. Nah, ternyata pas kita lihat di gudang, supplies on hand, supply di gudang, tinggal $760 ya. Nah, jadi ada selisih ya. Selisih sebesar dikurangin aja 2.800 kurangin 760, yaitu 2.040. Sebesar $2.040. Nah, mana yang kita pakai? Ya, kita harus pakai yang ada di fisiknya di gudang gitu ya. Nah, apa yang terjadi kok bisa ada perbedaan seperti ini? Ya, macam-macam ya. Bisa mungkin hilang, atau mungkin kita belum catat, lupa gitu ya. Atau terpakai tapi belum dicatat gitu ya. Nah, makanya kita harus catat sesuai dengan yang ada di gudang berapa. Nah, cara nyatetnya seperti ini. Nah, ini kan December 31 ya. Jadi kita tulis tanggalnya, untuk membuat jurnal tulis tanggalnya dulu, jangan lupa December 31. Nah, karena supply-nya berkurang, jadi kita tulisnya supply expense ya. Jadi pengeluaran supply atau beban supply ya. Lalu bawahnya adalah supply. Jadi atasnya supply expense, beban supply ya, karena supply-nya dipakai berkurang. Kita tulis 2040 berkurang sebesar 2040, dan supply di debit untuk mengurangi saldo kita yang ada di trial balance. Supply ini kita taruh di debit sebesar 2040. Atau ketika supply berkurang, dia adanya di debit ya. Ketika beban supply bertambah, dia ada di debit gitu. Kalau supply berkurang, dia di kredit ya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Insurance premium expired ya during December $100. Nah, ini tanggal 31 lagi ya. Nah, jadi apa maksudnya insurance premium expired? Artinya gini, jadi dulu itu pada awal tahun kita pernah bayar prepaid insurance ya. Nah, prepaid insurance ini adalah insurance atau asuransi ya, premi asuransi yang kita bayar untuk setahun penuh gitu. Nah, ketika kita bayar premi asuransi setahun penuh, itu kan dia belum kita pakai. Nah, makanya tiap bulan dia itu kita sebut expired. Artinya apa? Expired artinya kita udah melewati bulan tersebut gitu loh. Jadi kita udah melewati bulan tersebut, jadi kita expired kan premium tersebut. Kalau kita bayar dan kita belum melewati bulannya, kita anggap dia belum expired gitu. Nah, kalau udah expired artinya kita udah melewati bulannya, anggap saja kita udah pakai gitu ya. Nah, itu kita nulisnya adalah insurance expense ya.
insurance expense, beban asuransi ya. Beban asuransi bertambah. Nah, yang bawahnya adalah prepaid insurance. Kenapa prepaid insurance di bawah? Karena prepaid insurance ini adalah aset ya. Dan ketika dia berkurang, dan ketika di expired, dia berkurang prepaid insurance ini. Jadi kita bayar untuk 1 tahun dan setiap bulannya dia harus dikurangin terus karena dia expired setiap bulannya ya. Nah, sebesar 100. Dan ketika dia expired prepaid insurance, dia berubah menjadi beban ya. Jadi insurance expense gitu. Oke, itu yang insurance expense, prepaid insurance. Yang ketiga adalah unearned rent earn ya. Unearned rent earn. Nah, jadi unearned rent ini apa sih? Unearned rent ini adalah uang atau apa namanya nih? Pembayaran ya, pembayaran sewa tempat yang dibayar sama orang di muka gitu. Jadi orang bayar sewa tempat kita ya. Pelan-pelan ya. Orang bayar sewa tempat kita. Jadi kita punya tempat. Ya, kita punya tempat kita sewakan. Nah, itu dibayar di muka gitu ya. Dibayar di muka maksudnya dia bayar untuk setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Nah, tapi itu kita nggak boleh pakai dulu uangnya atau kita nggak boleh apa ya, ibaratnya kita nggak boleh tulis sebagai revenue dulu karena dia belum digunakan tempatnya sama orang ya kan. Jadi dia itu belum dipakai kan, tapi dia udah bayar dulu di muka gitu. Nah, kalau di akuntansi, kalau dia dibayar di muka, dia ditulisnya itu sebagai unearned rent, walaupun dia bayarnya untuk 2 tahun. Nah, setiap bulan sama, kita kurangin terus. Jadinya tiap bulan akan berkurang terus unearned rent-nya gitu ya. Nah, jadi unearned rent itu adalah liabilities. Nah, jadi pembayaran atau pendapatan yang diterima di muka itu kita masukkan ke dalam liabilities ya. Nah, jadi ketika dia terjadi atau dia expired ya, jadi bulannya sudah lewat dan tempatnya dipakai sudah, baru kita ubah unearned rent itu menjadi rent revenue ya. Jadi unearned rent di debit ya karena dia berkurang, dan habis itu rent revenue di kredit ya. Jadi tadinya kan sebelumnya itu adalah cash and unearned rent gitu ya. Cash dan unearned rent, sekarang unearned rent-nya bertambah sebesar 120, lalu rent revenue bertambah 120. Oke. Nah, lalu yang keempat adalah wages accrued ya. Nah, wages accrued but not paid. Nah, ini artinya adalah orang sudah kerja sama kita, tapi kita belum bayar gajinya. Jadi gaji yang terhutang gitu ya. Nah, kita tulisnya wages expense dan wages payable. Wages expense ya, beban gaji, dan hutang gaji ya. Wages payable adalah liabilities bertambah di kredit, beban bertambah di debit ya. Sebesar 250, 250. Oke. Nah, fees revenue earned but not yet billed. Nah, ini artinya adalah kita sudah memberikan servis ya kepada orang tersebut, tapi kita belum menerima uang uang pembayaran servisnya. Jadi kita nyatetnya itu adalah account receivable ya, piutang dagang bertambah di debit ya, soalnya aset, dan fees earned. Nah, ini termasuk pendapatan ya, fees earned atau service revenue bisa juga, sebesar 500. Oke. Lalu yang terakhir depreciation ya.
Depreciation ini juga salah satu transaksi yang termasuk di dalam penyesuaian ya, jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Nah, depreciation itu kita anggap sebagai expense ya, sebagai beban depresiasi. Depreciation expense. Lalu bawahnya adalah accumulated depreciation. Ini agak panjang ya. Strip office equipment. Nah, kenapa accumulated depreciation? Karena accumulated depreciation ini adalah kontra aset ya, atau dia itu ada di aset. Nanti akan aku jelaskan ketika buat neraca ya. Dia di balance sheet atau di neraca, tapi dia sifatnya itu mengurangi asetnya. Makanya kita tulisnya accumulated depreciation. Kalau dia bertambah, dia di kredit ya. Karena dia kontra aset, jadi dia itu kalau bertambah di kredit. Nah, jumlahnya kita ikutin aja, 50 dan 50. Jadi ketika depreciation terjadi, depreciation expense-nya atau beban depresiasi bertambah, dan accumulated depreciation 50 bertambah gitu ya. Nah, gimana guys? Kira-kira transaksi mana yang menurut kalian paling susah ya di antara adjusting entries? Ini banyak sekali ya orang-orang yang nggak ngerti tentang konsep adjusting entry, makanya mereka banyak yang ngaco ya buatnya salah-salah gitu ya. Kalian harus bener-bener ngerti dulu konsepnya, baru kalian bisa bikin jurnalnya. Karena kalau kalian nggak ngerti, kalian cuma ngafalin, nanti kalau diubah-ubah soalnya bingung ya. Oke. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.